Jadi gambarannya begini ya. Di sebuah lab komputer ya, atau di sebuah sekolah itu ada satu PC yang memang speknya melebihi daripada klien ya, dimana dia bisa melayani tergantung daripada banyaknya klien. Kalau kliennya 30 berarti dia mampu melayani 30 komputer, 30 klien. Jadi spek yang digunakan oleh komputer yang satu ini disesuaikan dengan banyaknya klien yang akan mengakses ke komputer ini ya. Anggap saja ini kita namakan komputer server ya, dimana di komputer ini terinstall CBT. Di sini saya contohkan CBT-nya memakai Candy CBT. Itu CBT-nya boleh apa saja boleh ya. Cuman yang penting CBT yang basisnya web yang bisa di localhost. Kemudian yang paling penting adalah di komputer server ini harus disetting IP-nya yang statik. Di sini saya contohkan menggunakan kelas C. Kenapa harus statik? Sebab gini, sebab kalau dinamik atau otomatis, ketika komputer server ini menerima IP yang diberikan secara acak oleh router, ya, maka otomatis ketika klien nanti mengakses, maka klien akan selalu berubah-ubah dalam pengaksesannya. Kalau misalkan sekarang 13, mungkin nanti bisa 16 dan seterusnya. Jadi alangkah baiknya di komputer server ini kita bikin statik tetap. Kemudian dari komputer server ini kita hubungkan dengan hub ya. Kita hubungkan dengan hub, dan hub ini juga tergantung daripada banyaknya klien. Kalau kliennya 10 cukup hubnya yang 16. Kalau kliennya 30 berarti yang 48 atau 36 bisa ya. Tapi tetap bahwa si hub ini harus ada beberapa port yang memang tidak dipakai. Jadi jangan dipakai full semua portnya ya. Karena nanti untuk cadangan ke server, ke router yang lain kalau memang kita mau memakai beberapa router, atau ke hub yang lain kalau memang kita mau memakai beberapa hub ya. Kalau hub satu ini tidak cukup, otomatis kita harus menambah hub. Kemudian dari hub ini kita salah satu portnya kita hubungkan ke access point atau router. Di sini routernya menggunakan WiFi ya, WiFi atau tanpa kabel. Otomatis di router ini kita setting menggunakan settingnya DHCP. Kenapa DHCP? Karena perangkat yang terhubung yang bukan dengan kabel atau perangkat yang terhubung dari router ini otomatis perangkat-perangkat yang memang menggunakan wireless ya. Sebab si router ini nanti kan akan memancarkan sinyal. Nah, sinyal ini akan diterima oleh perangkat-perangkat yang tidak menggunakan kabel. Otomatis nanti ketika sinyal dipancarkan, dia akan memberikan IP secara otomatis. Maka dengan itu bahwa di settingan router ini harus disetting secara DHCP. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menyeting router ya. Kemudian dari hub ini juga kita sambungkan ke PC ya, PC yang ada di lab komputer yang menggunakan kabel. Tergantung daripada PC-nya, seperti saya katakan tadi bahwa hub itu sesuai dengan PC yang digunakan. Kalau misalkan PC-nya ada 24 berarti kita pakai 2 ya. Karena tidak mungkin kita memakai satu hub yang portnya 24. Sebab di sini ada
Di sini ada port untuk ke ke server, ada port untuk ke access point ya. Kemudian di sini port-port yang lain digunakan untuk ke PC ya. Kemudian di sini di PC kita settingnya statik ya. Karena PC yang ada di lab ini kan langsung dari server ke hub, dari hub ke PC, otomatis kita gunakan IP-nya yang statik. Otomatis IP-nya yang harus satu kelas dengan server. Tadi saya menggunakan kelas C, berarti untuk klien juga kita menggunakan kelas C ya. Kalau misalkan di servernya 192.168.1.3, berarti di PC yang menggunakan kabel itu bisa 192.168.1.4, 5, 6 dan seterusnya ya, seperti itu. Cara pengaksesannya itu sama semuanya ya, baik yang menggunakan kabel atau yang menggunakan nirkabel atau tanpa kabel atau WiFi ya. Semuanya pengaksesannya adalah ke alamat IP server, yaitu 192.168.1.3. Kemudian / folder CBT-nya apa? Tadi kan saya membuat folder CBT-nya adalah UAM 2022. Berarti IP servernya 192.168.1.3/UAM 2022 gitu ya. Kemudian di sini contohkan ada tablet atau laptop ya. Laptop juga meskipun ada port untuk RJ45 atau untuk jaringan, kebetulan di laptop atau tab ini ada fasilitas WiFi-nya, kita gunakan WiFi. Nanti si WiFi yang ada di tab dan laptop ini akan menerima sinyal dari access point ya. Dan access point ini akan memberikan IP secara otomatis ke tablet dan laptop atau ke jaringan yang tanpa menggunakan kabel, seperti itu kan. Alamat aksesnya sama ya, sama semuanya ke server. Kemudian ada HP juga. Di sini ada HP. HP juga sama ya, HP menerima sinyal dari WiFi ya, menerima sinyal dari WiFi yang ada di HP. Karena di HP ini tidak ada port untuk RJ45 atau untuk jaringan, maka HP koneksinya adalah menggunakan WiFi. Otomatis dia akan mengakses ke router ya, ke router, dan si router ini akan memberikan IP secara otomatis ya, secara otomatis. Pengaksesan juga sama, pengaksesan sama ya, baik itu HP, tablet, laptop, PC yang menggunakan kabel, itu semuanya sama, yaitu alamat IP server / folder CBT, seperti itu ya. Itu adalah gambaran secara garis besarnya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat IP statik dan IP dinamik ya. Nah, untuk melihat alamat IP dan alamat IP statik dan dinamik ya, saya coba aktifkan dulu ininya. Ini kalau di lokal berarti kan kita bisa saja di sini localhost / nama foldernya adalah UAM 2022, seperti itu. Ini ya. Nanti kalau di klien ya, sebelum kita mengakses halaman CBT yang ada di server, kita harus tahu dulu alamat IP-nya ya. Kita kembali membahas tentang IP yang ada di server. Mana yang disebut dengan statik, mana yang disebut dengan dinamik. Bagi pengguna Windows 11 di sini langkahnya ke sini ya. Kemudian di Network and Internet, kemudian di Advanced Network Setting ya.
Kemudian di sini ada more network adapter ya. Nah, di more network adapter di sini ada jaringan yang terhubung dengan internet. Jadi jaringan yang terhubung dengan router atau modem internet. Dan ini juga terhubung dengan router ya. Oke. Untuk melihat apakah IP ini dinamik atau statik, kita klik kanan di sini. Kemudian properties. Kemudian pilih TCP IP versi 4, kemudian properties. Nah, ketika di sini IP-nya tidak muncul, berarti ini adalah IP-nya IP dinamik ya, atau IP otomatis yang diberikan oleh router. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana mengetahui IP yang diberikan oleh router ya. Langkahnya seperti ini. Kita klik kanan di adapternya, kemudian pilih status. Di status kemudian kita pilih detail. Maka di sini muncullah alamat IP dinamis yang diberikan oleh router. Jadi IP yang diberikan oleh router adalah 192.168.1.9. Nah, ini bisa digunakan untuk mengakses CBT. Jadi klien bisa menggunakan alamat IP ini untuk mengakses CBT yang ada di komputer ini, komputer server. Tapi kalau kita menggunakan alamat dinamis, mungkin saja ketika nanti kita mematikan komputer server ini, otomatis mungkin saja besok, lusa, dan seterusnya, atau ketika pelaksanaan ujian, jadi ketika menyalakan server, itu mungkin saja IP-nya berubah. Mungkin besok itu tidak 9 ya, dan seterusnya dan terusnya. Maka ini harus distatikan. Sebelum saya statikan, saya coba akan mengakses dengan alamat IP yang sudah ada yang diberikan oleh router ya. Oke. Anggap saja ini beda komputer ya. Di sini tadi saya menggunakan Chrome, di sini saya sekarang menggunakan Edge ya. Saya coba 192.168.1.1.19 ya tadi ya. Kemudian UAM 2022, enter. Bisa kan mengakses? Bisa mengakses server. Jadi si klien nanti ini bisa menggunakan alamat IP ini. Alamat ini bisa dipakai untuk akses ke server dari klien ya. Nah, supaya alamat ini tidak berubah-ubah, nah kalau misalkan ini menggunakan DHCP otomatis mungkin saja hari ini 9. Kadang besok itu jadi 10 dan seterusnya ya, tergantung daripada IP yang diberikan oleh router gitu kan. Seperti itu, otomatis. Makanya di sini alangkah baiknya kita menggunakan statik ya. Bagaimana membuat statik ya? Oke. Cara membuat statik adalah berarti klik kanan di sini, kemudian properties, pilih IP TCP IP versi 4, kemudian properties, masukkan IP secara manual. Kalau mau memakai IP yang barusan juga tidak apa-apa ya. 192.168.1.1 ya. Kita coba ini 192.168.1.1. Kemudian oke. Selesai. Nah, barusan kita merubah IP-nya menjadi statik ya, yaitu 9 kan. Sekarang kita akan coba akses.
menggunakan klien. Satu 9 UAM 2022. Maka ini bisa diakses ya oleh klien. Dan alamat ini karena kita sudah buat statik maka tidak akan berubah-ubah ya. Maka alamat ini bisa disetting ke semua klien untuk didefaultkan pengaksesannya. Jadi supaya siswa itu tidak perlu menulis secara manual alamat ini, tinggal klik saja ya. Atau bisa menggunakan Exambro ya, Exambro. Nah, nanti di di CBT ini ada Exambro-nya juga, itu bisa disetting ke alamat IP yang telah dipatenkan oleh kita. Coba ke admin lagi. Saya coba menggunakan HP. Di HP pertama kita buka Chrome ya, atau browser lainnya. Yang penting aplikasi browser yang bisa mengakses internet ya. Tapi sebelumnya, langkah yang pertama adalah kita atur dulu WiFi-nya. Kebetulan di sini ada lab komputer ya. Atur WiFi ke access point yang digunakan untuk CBT ya. Di sini saya menggunakan access point namanya lab komputer. Kita sambungkan dulu sampai sudah tersambung. Nah, setelah tersambung, kemudian kita buka browser. Ya. Saya di sini memakai Chrome ya. Kemudian kita akses alamat IP server yang tadi kita telah setting ya. Jadi 192.168.19/UAM 2022. Kemudian enter. Maka server atau CBT yang ada di server bisa diakses oleh HP ya, oleh HP dengan alamat yang telah ditentukan oleh server itu sendiri ya. Tadi kita buat bahwa alamatnya 192.168.19/folder-CBT. Mungkin skema jaringan secara garis besarnya seperti itu ya. Nanti kita akan lanjut ke bagaimana menyeting router ya sebagai DHCP untuk akses ujian CBT ya. Untuk sementara tutorial kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.